Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan berdiskusi tentang eksistensi mazhab fikih pada zaman kontemporer sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Dilan Ata Aji, NIM 210 131600895 dari Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Alvina Desanti Lubis, NIM 21013160885. Perkenalkan, nama saya Elena Yusviardani dengan NIM 2111316000888 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Bedoy Musli, NIM 2101316000903 dari Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Alia Irzakna Elfandi, NIM 2101313160908 dari Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Eka Febrianita, NIM 2101316000901 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baik, yang pertama, silakan. Ada dua sikap yang berkembang dalam masyarakat Islam, yaitu fanatik dalam bermazhab dan fanatik anti mazhab. Orang yang fanatik dalam bermazhab berpandang bahwa hanya mazhab yang dianutnya yang benar. Silakan yang pertama. Sedangkan mazhab yang lain adalah salah. Golongan anti mazhab berpendapat bahwa taklid kepada mazhab hukumnya haram. Mereka berpandangan bahwa taklid kepada mazhab sama artinya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyerukan agar semua kaum muslimin langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengambil walaupun mereka tidak memiliki nafas ilmu atau memperhatikan persyaratan jihad yang harus mereka lalui untuk sampai derajat mujtahid. Sikap dan kondisi seperti ini telah menimbulkan perselisihan dan perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Bahkan tidak jarang perbedaan dalam masalah guru dapat menyulut terjadinya pertengkaran dan pertumpahan darah di antara sesama muslim. Menurut bahasa, mazhab berasal dari lafaz masdar dan isim makan yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madli jaba yang berarti pergi. Bisa juga berarti al-ra'yu yang artinya pendapat. Sedangkan pengertian mazhab menurut istilah ada beberapa rumusan antara lain. 1. Menurut Said Ramadan Al-Budi, mazhab adalah jalan pikiran yang ditempuh oleh seseorang mujtahid dalam menetapkan suatu Pengertian menurut istilah mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Pengertian mazhab menurut para ulama fikih, mazhab adalah metodologi fikih khusus yang dijalankan oleh seorang ahli fikih mujtahid. Ahli fikih mujtahid berbeda dengan ahli yang lain. Ahli fikih mujtahid ini yang mengantarkan memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu metode ijtihad adalah yang termasuk istilah zani atau prasangka, bukan hal qot'i atau pasti. Lahirnya mazhab ini tidak terlepas dari perkembangan hukum-hukum Islam. Pada masa Nabi, sumber fikih adalah Al-Quran, dan sesudah masa sahabat, penetapan fikih dengan menggunakan sunnah dan ijtihad sudah berkembang meluas. Sejarah muncul mazhab fikih. Latar belakang faktor munculnya aliran mazhab dalam ilmu fikih. Yang pertama, ada perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafadz nas. Yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis. Yang ketiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas. Yang keempat, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan, perbedaan tentang kias. Yang keenam, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. Yang ketujuh, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Yang kedelapan, perbedaan dalam masalah naskh. Periode pertumbuhan abad ke-0 sampai 1 Hijriah.
Yang pertama, mazhab pada masa Rasulullah. Mazhab Rasulullah adalah sebatas ijtihad atau pendapat para sahabat dalam memahami agama. Karena pada zaman itu sumber hukum Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis, sehingga jika para sahabat terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut pada Rasulullah. Yang pertama, ada dua sahabat dalam perjalanan ketika waktu sholat tiba tetapi tidak menemukan air. Maka beliau berdua melakukan tayamum dan kemudian melaksanakan sholat. Mereka datang pada Rasulullah dan menceritakan kejadiannya. Dan Rasulullah bersabda kepada sahabat yang sholat satu kali, kamu sudah sesuai sunnah, cukup sholatmu itu. Dan kepada sahabat yang sholat dua kali, kamu dapat 2 pahala. Yang kedua, waktu sholat yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat di tengah jalan, sebagian dari mereka tidak ingin melaksanakan sholat di perkampungan Bani Quraizah dan sebagian yang bersikukuh tetap melaksanakan sholat. Pada periode ini, mazhab hanyalah sebuah pendapat sahabat dan memahami sebuah kasus. Lalu sahabat melaporkan kepada Rasulullah secara sistematis. Mazhab belum terbentuk, hanya berbentuk pendapat para sahabat dan ijtihadnya. Mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih itu sejak zaman sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika di zaman Rasulullah, para sahabat menemukan sebuah masalah, akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya. Misalnya pendapat Aisyah R, pendapat Ibnu Mas'ud R.A., pendapat Ibnu Umar, masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran, Al-Karim, dan Sunnah. Sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Para sahabat melihat Rasulullah SAW mengerjakan suatu tindakan, sebagian sahabat menafsirkannya sebagai tindakan kurban atau ibadah. Sedangkan sebagian yang lain menyimpulkan sebagai tindakan mubah atau biasa. Mazhab pada masa tabi'in, dari kalangan tabi'in ada ahli fiqh yang juga cukup terkenal, yaitu Ikrimah Maula Ibn Abbas dan Atta Ibn Abu Rabah, Tawus Ibn Kisan, Muhammad Ibn Sirin, Al-Ashwad Ibn Yazid, Masruk Ibn Al-Araj, Alqamah An-Nakhai, Syabai Syurai, Said Ibn Jubair, Makul Al-Dimashqi, Abu Idris Al-Kaulani. Periode pembentukan abad ke-2 sampai 3 Hijriah. 1. Mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Suta Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwah. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci sejak kecil, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Tabahat Fuhaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriyah. Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriyah, sedangkan Imam Al-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriyah. Ia menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in dan 600 dari tabi'in. Ia meriwayatkan hadis bersumber dari Numain Al-Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi, Sarik bin Abdullah, Az-Zuhri, Abi Ziyad, Said Al-Mahburi, dan Humaid. Kemunduran abad ke-10 Hijriah sampai 13 Hijriah. Pada periode ini mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuatan Muslim pada saat itu di bawah kepemimpinan Utsmaniyah
pada periode akhir. Periode kebangkitan, yaitu abad ke-14 sampai sekarang. Pada periode ini mazhab mengalami banyak kebangkitan kembali. Dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal seperti Syekh Wahbah Zulaini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Al-Jum'ah, dan lain-lain. Urgensi fikih dalam Islam. Kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan isi kandungannya. Seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengambil hukum-hukum Islam itu langsung dari kedua sumber itu, tapi dalam kenyataannya tidak semua orang Islam mampu melakukan istinbat hukum langsung dari keduanya. Para ulama sepakat bahwa orang-orang yang mampu menisbatkan hukum secara langsung dari sumbernya wajib berpegang teguh dan mengamalkan apa yang dihasilkan dari ijtihadnya. Maka dari itu, status mereka yang terakhir ini para ulama berselisih pendapat menjadi dua golongan. Pertama, golongan ulama usul berpendapat bahwa bermazhab itu haram. Semua umat Islam harus mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara ulama berpendapat demikian adalah Syekh Kanjanji, Syekh Nasiruddin Albani, Ibnu Hashim, dan dari golongan Syiah. Kedua jumhur ulama usul berpendapat bahwa bermazhab bagi orang awam itu boleh hukumnya. Bahkan bagi orang awam murni bermazhab itu wajib. Sebutkan dalil dan ada orang pun yang mengingkari hal ini, maka berarti mereka telah ijma atau sepakat bahwa orang awam itu boleh ikut kepada mujtahid. Secara mutlak, itulah penjelasan tentang kebolehan seseorang mengikuti suatu mazhab tertentu sebagai pegangan dalam menjalankan syariat Islam. Jadi bahaya bebas mazhab. Wujud fenomena ini di kalangan muda-mudi yang semangat untuk beramal hanya melalui pembacaan terus daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Setiap hukum yang diketengahkan oleh kitab-kitab fikih mazhab akan dipersoalkan dalil dan sumbernya. Fenomena ini membuatkan para imam agama terpaksa memberi dua pendekatan jawaban, sama ada menjawab berpandukan kitab fikih mazhab atau terus membentangkan dalilnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah serta sumber-sumber hukum yang lain. Di sini timbul persoalan, adakah golongan ini benar-benar ingin mengetahui dalil, yaitu bagi memperkuat kepahamannya terhadap hukum, atau adakah mereka sudah mulai meragui fikih berlandaskan mazhab dan hanya mau memahami hukum terus daripada sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sekilas pandang, ia suatu perkembangan yang baik, karena umat ingin belajar mengetahui dalil, atau lebih tepat ingin terus belajar melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Namun apa akan terjadi jika seorang awam diberikan suatu manhaj yang tidak tahu digunakan? Manhaj tersebut ialah belajar secara langsung daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, mengajak masyarakat untuk meninggalkan mazhab atas alasan kembali pada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah suatu usaha yang sia-sia. Mazhab seharusnya dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu atau manhaj untuk kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang kepada mazhab Syafi'i dalam bab fardu ain seperti mana yang diamalkan sekarang bukanlah bermakna kita menolak pandangan mazhab-mazhab lain. Pendirian ini dipegang hanyalah berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk beramal dalam ibadahnya. Memangnya hukum asal berpegang kepada mazhab itu tidak wajib, namun bagi selain mustahid beramal dengan fatwa mustahid atau mazhab adalah wajib memandangkan tiada lagi jalan lain untuk mengetahui hukum syarat melainkan dengan mengikuti mazhab. Dalam hal yang sama, seseorang awam itu juga tidak mampu untuk melakukan tarjih, yaitu menilai pendapat atau dalil yang terkuat antara mazhab. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menegaskan seseorang yang mampu membuat tarjih di antara mazhab-mazhab itu bermakna dia adalah seorang mujtahid dan keilmuannya sudah tentulah mengatasi keilmuan
para mujtahid masa-masa terdahulu. Kesimpulannya, hanya dengan penguasaan disiplin ilmu yang tinggi saja, seseorang mampu untuk membuat pemilihan mana yang paling sahih dan paling benar antara masa-masa tersebut. Itu tadi sedikit rangkuman dari tema kali ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Saya bertanya kepada Mas Billy, Mas, kepada panjenengan. Apa pengertian mazhab secara garis besar, Mas? Pengertian mazhab secara garis besar. Pengertian menurut istilah mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Pengertian mazhab menurut para ulama fikih, mazhab adalah metodologi fikih khusus yang dijalan oleh seorang ahli fikih mujtahid. Ahli fikih mujtahid berbeda dengan ahli yang lain. Ahli fikih mujtahid ini yang mengantarkan memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu. Metode ijtihad adalah yang termasuk istilah jani atau prasangka, bukan hal qot'i atau pasti. Itu Mas. Itu. Makasih Mas ya, jawabannya benar Mas. Ya. Saya ingin bertanya kepada saudari Alia. Apa yang ulama sepakati dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43? Terima kasih. Para ulama sepakat bahwa pada ayat tersebut adalah perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum, serta dalilnya agar bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Ayat ini merupakan dasar awal untuk mewajibkan orang awam agar taklid kepada imam-imam mazhab. Seperti itu. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Alvina. Ya, Mengapa perbedaan golongan mazhab bisa menimbulkan perselisihan antara kaum muslim? izin menjawab, karena orang yang fanatik dalam bermazhab berpandang bahwa hanya mazhab yang dianutnya yang benar, sedangkan mazhab yang lain adalah salah. Golongan anti mazhab berpendapat bahwa taklid kepada mazhab hukumnya haram. Mereka berpandangan bahwa taklid kepada mazhab sama artinya dengan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Sudah, Mbak Dewi. Terima kasih, Alvina. Baik, sudah selesai hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.